Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizja Dwinda Lestari, NIM 877330804. Saya dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Di sini saya akan melakukan praktikum tentang telinga. Yang pertama yaitu tentang percobaan kepekaan indera pendengar. Yang kedua yaitu menjelaskan tentang struktur dan fungsi telinga. Dan yang ketiga yaitu tentang percobaan mekanisme transmisi pendengaran. Berikut videonya. Percobaan kepekaan indera pendengar. Berikut alat dan bahan yang saya butuhkan. Alat yang saya butuhkan yaitu yang pertama ada sendok, kemudian ada mangkok, lalu terdapat kapas, dan sapu tangan yang saya ganti menggunakan kerudung. Berikut percobaan yang akan saya lakukan. Saya akan menutup salah satu telinga saya menggunakan kapas. Untuk yang pertama yaitu telinga sebelah kanan. Masih terdengar jelas? Masih terdengar? Masih terdengar jelas? Sudah sedikit lirih. Selanjutnya saya akan mencoba menutupi telinga kiri saya. Masih terdengar? Masih terdengar jelas? Terdengar namun tapi sangat lirih. Berdasarkan data yang sudah saya dapat dari percobaan tadi, dapat dilihat bahwa pada jarak 1 meter saat telinga sebelum ditutup oleh kapas terdengar keras sekali. Pada jarak 3 meter terdengar keras, pada jarak 6 meter terdengar kurang keras, pada jarak 9 meter terdengar lirih, dan pada jarak 12 meter terdengar lebih lirih. Saat telinga sudah ditutup salah satu menggunakan kapas, untuk yang sebelah kiri pada jarak 1 meter masih terdengar sangat jelas. Pada jarak 3 meter terdengar agak jelas. Pada jarak 6 meter terdengar agak jelas. Pada jarak 9 meter terdengar kurang jelas. Pada jarak 12 meter terdengar kurang jelas. Untuk sebelah kanan, saat kiri ditutup menggunakan kapas, pada jarak 1 meter masih terdengar sangat jelas. Pada jarak 3 meter masih terdengar jelas. Pada jarak 6 meter masih terdengar jelas. Pada jarak 9 meter masih terdengar jelas. Dan pada jarak 12 meter sudah terdengar kurang jelas. Untuk praktikum selanjutnya saya akan menjelaskan tentang struktur dan fungsi yang ada pada organ telinga kita. Pada dasarnya di dalam telinga kita terdapat yang pertama yaitu daun telinga, kemudian yang kedua yaitu liang telinga, yang ketiga yaitu terdapat gendang telinga, kemudian yang keempat yaitu ruang martil, yang kelima yaitu saluran eustasius, yang keenam yaitu 3 saluran setengah lingkaran, yang ketujuh tulang sanggurdi, yang kedelapan rumah siput atau koklea, dan yang 9 yaitu saraf pendengaran. Untuk penjelasan yang pertama yaitu kita mulai dari daun telinga. Daun telinga posisinya di luar seperti ini, termasuk telinga luar, di mana fungsinya yaitu menangkap suara dan mengumpulkan suara. Yang kedua yaitu liang pendengaran. Posisinya di sini.
di mana liang pendengaran tersebut fungsinya sebagai tempat masuknya suara yang masuk ke dalam telinga. Yang ketiga yaitu gendang telinga yang posisinya di sini, di mana fungsinya yaitu sebagai tempat mendeteksi getaran gelombang suara yang masuk, kemudian mengubah getaran tersebut menjadi impuls saraf untuk diantarkan ke otak sebagai suara. Yang keempat yaitu tulang martil yang sudah masuk di telinga bagian tengah, yang fungsinya yaitu menghantarkan getaran bunyi dari gendang telinga ke tulang landasan. Yang kelima yaitu saluran eustasius yang merupakan telinga bagian dalam, di sini tempatnya. Fungsinya yaitu menyamakan tekanan di dalam dan di telinga luar, serta mengeluarkan cairan dari telinga bagian tengah yang terletak di belakang gendang telinga. Yang keenam yaitu 3 saluran setengah lingkaran, posisinya di sini, di mana fungsinya yaitu menemukan kesadaran posisi kepala saat terjadi gerakan rotasi atau memutar. Kemudian yang ketujuh yaitu tulang sanggurdi yang posisinya di sini. Fungsinya yaitu menerima getaran dari tulang landasan dan diantar ke membran telinga melalui tangkap oval. Yang kedelapan yaitu rumah siput atau koklea. Kenapa disebut rumah siput? Karena memang bentuknya seperti hewan siput. Tempatnya di sini. Fungsinya yaitu meneruskan sinyal ke otak untuk diproses di otak. Dan yang kesembilan yaitu saraf pendengaran. Fungsinya adalah untuk mengumpulkan semua data pendengaran yang diterima dan kemudian dikirim lagi ke wilayah otak untuk diproses lebih lanjut. Praktikum selanjutnya saya akan melakukan praktikum tentang percobaan mekanisme transmisi pendengaran. Tujuan percobaan ini yaitu untuk menjelaskan peristiwa yang terjadi pada bagian-bagian telinga yang dilalui getaran suara dari suatu berbunyi. Hasil pengamatannya didapatkan gambar seperti ini. Kemudian terdapat penjelasan-penjelasan yang ada di dalam organ telinga. Suara datang melalui getaran, lalu ditangkap oleh daun telinga, kemudian masuk ke saluran telinga, lalu lanjut ke membran timpani, lalu lanjut ke malleus, kemudian lanjut ke incus, stapes, kemudian tangkap oval, kemudian lanjut ke koklea atau rumah siput, kemudian lanjut ke sel-sel rambut, lalu ke membran tektorial, organ korti, dan sel saraf auditorik, baru sampai ke otak.